Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bunda-bunda. Gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin tanpa satu kekurangan apapun. Amin. Hai teman-teman dan bunda-bunda, kangen gak sih sama channel keluarga Andrianto? Karena pastinya teman-teman dan bunda-bunda udah tahu ya, saya jarang banget upload beberapa bulan ini. Dan kalau teman-teman sama bunda-bunda yang biasa ngelihat channel saya pasti agak kaget mungkin ya. Karena ada beberapa dari teman-teman online, sahabat-sahabat saya, bunda-bunda juga yang nanya kenapa kok videonya hilang semua. Dan juga banyak ya tetangga-tetangga saya karena emang agak banyak gitu yang subscribe ke channel keluarga Andrianto ini, termasuk tetangga-tetangga saya itu nanyain kenapa kok jarang upload, kemudian kenapa kok video-videonya habis. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan sambil ini saya tadi tuh ikut Mas Bojo kerja untuk mobil tabung gas ini ya, karena besok pagi tuh Mas Bojo mau bongkar mobil tua gitu. Jadi sebelumnya ini ambil gas supaya besok itu bisa kerja, karena kerjanya Mas Bojo tuh pakai alat atau las gitu ya. Jadi butuh freon atau butuh gas ini untuk menyalurkan apinya itu ke alat las-lasannya itu. Ini tempatnya lumayan jauh dari rumah ya, tapi ini tuh deket-deket juga sih, nggak terlalu jauh-jauh banget. Nah, di sini tuh lagi nungguin orangnya untuk ngecek gitu ya, untuk nulis namanya siapa gitu di data lah istilahnya, kemudian bayar langsung diangkut gasnya. Oke, ini saya mau cerita sedikit ya tentang pengalaman saya ini, kenapa 2 bulan terakhir ini saya nggak upload video, dan juga kenapa video saya itu cuma tinggal 2 aja dari 400 video yang saya sudah share kepada teman-teman dan bunda-bunda. Jadi sebenarnya banyak banget alasan, ada beberapa alasan ya. Salah satunya mungkin karena ada beberapa video saya itu yang dapat hak cipta gitu ya, atau pelanggaran hak cipta. Itu sebenarnya udah saya perbaiki, tapi nggak tahu kenapa kemudian setelah 1 bulan tuh muncul lagi. Itu salah satunya, jadi saya agak pilih untuk menghapus beberapa video yang melanggar hak cipta tersebut. Itu sebenarnya nggak usah dihapus, nggak apa-apa, tapi itu nanti kalau diperbaikin ada 2 pilihan ya. Yang pertama itu menghilangkan lagu atau soundtrack atau apapun itu yang berkaitan dengan hak cipta, kemudian motong videonya. Itu tuh butuh waktu lama sebenarnya, lebih cepat itu ya menghapus video, walaupun nanti itu jam tayangnya bakalan hilang. Nah, untuk alasan yang kedua ini itu berkaitan dengan jam tayang ya. Nggak tahu kenapa kemarin itu jam tayang saya yang tadinya 3000 tuh tiba-tiba turun drastis banget sampai ke 1000 aja. Jadi saya agak gimana ya, ini apa yang salah gitu, padahal saya itu nggak re-upload konten, kemudian enggak yang ngelanggar apa gitu, nggak ada spam juga, kemudian saya juga udah nggak ini ya, nggak melakukan kecurangan-kecurangan yang lain. Jadi ada beberapa ya, banyak sih ya video yang saya hapus. Ternyata saya punya usut, saya cari itu video yang udah 5 tahun lebih bersarang di YouTube-nya saya. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa jam tayangnya saya itu melorot gitu ya, terus-terusan berkurang. Karena yang saya cari tahu gitu ya, saya belajar juga sedikit di YouTube. Kalau video kita yang udah 1 tahun ke belakang, istilahnya misalkan 2 tahun gitu ya, itu tuh bakalan berkurang terus jam tayangnya, apalagi di video 2 tahun itu udah nggak ada yang lihat, jadi benar-benar berkurang gitu ya. Jadi daripada terus berkurang itu saya memutuskan untuk menghapusnya. Nah, untuk yang ketiga ini sebenarnya alasan pribadi ya, karena kemarin itu ada sedikit miskomunikasi sama Mas Bojo dan agak apa ya, kurang enak aja gitu, kurang pas gitu ya. Jadinya kemarin udah saya selesaikan dan sekarang udah fine, udah baik, sama Mas Bojo juga udah diizinin lagi. So ini alhamdulillah saya konten lagi dan siap-siap untuk menghibur teman-teman dan bunda-bunda semua.
Nah, itulah beberapa alasan saya kenapa video saya itu saya hapus sebanyak 400.000 video itu ya. Kemudian ini saya bakalan ulang lagi dari awal. Ini benar-benar saya rintis lagi insya Allah dengan cara-cara yang gak curang lagi. Dan ya mudah-mudahan bisa cepetan ke monet supaya nanti teman-teman dan bunda-bunda bisa kecipratan sedikit gitulah ya. Dan ini tuh sebenarnya udah malam ya, barusan udah pulang ngambil tabung, kemudian mandi, nungguin si kakak selesai ngaji, dan ini diajak lagi sama Mas Bojo kerja untuk nganterin pickup ke bawah. Nah, ini tuh sebenarnya gudangnya LKI, atau ini tuh adik dari papa mertua saya dari Ebes. Ini mobilnya mau dipindah dari gudang atas ke gudang bawah. Oh ya, di sini juga ada beberapa barang ya seperti yang di rumah. Nah, ini tuh ya potongan-potongan besi ya dari kayak bongkar-bongkar mesin atau bongkar-bongkar mobil tua gitu ya. Nah, ini juga ada kakaknya dari Ebes. Ini saya tuh sengaja emang naik sepeda motor, sedangkan Mas Bojo sama anak saya tuh ya naik pick upnya itu untuk dianterin ke gudang bawah. Di sini saya tuh melewati ini ya, nah itu warung sayur. Ini saya bilangnya warung sayur bukanya 24 jam karena sampai malam seperti ini tuh masih ada gitu ya. Ini saya juga lagi ngelewatin pemakaman Cina gitu. Ini emang jalan untuk menuju ke gudang bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman dan bunda-bunda suasana malam hari ketika melewati makam Cina. Atau orang-orang sini lebih suka bilangnya kuburan Cina. Nah, ini ya, ini tuh masih jalan. Ini tuh jaraknya mungkin berapa meter ya, atau berapa kilo ya, nggak ada sih sampai kilo-kiloan kayaknya ya. Nah, ini tuh cuman 3 menit 5 menitan udah nyampe. Nah, ini dia tempatnya ya. Oh ya, ini saya mau sedikit cerita sama temen-temen nih ya, jangan salfok sama jok motor saya yang udah berlubang seperti ini. Sebenarnya Mas Bojo tuh udah beli ini ya, kain untuk jok motor, tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang pun itu kain nganggur di atas tempat ini mesin cuci gitu ya. Nggak tahu tuh ya, mungkin lagi males. Kadang saya juga kayak gitu, tapi malesnya Mas Bojo tuh sampai 1 tahun ya. Jadi ya udah biarin aja, tunggu nanti lebarnya besar kali baru mungkin diganti sama Mas Bojo. Oh ya, ini tuh saya duduk di depan ini ya, rel kereta api. Nah, itu yang di atas itu tuh rel kereta api. Jadi nanti kalau emang udah jamnya kereta apinya lewat, pasti bakalan lewat di sini nih ya. Nah, ini tuh suara kereta apinya benar-benar kencang banget. Nah, oke. Jadi Mas Bojo tuh ternyata nggak cuma nganterin, tapi memperbaikin mobilnya juga. Nah, di sini saya kelaparan, jadi saya itu inisiatif untuk beli nasi pecel. Ini tuh nasi pecel enak dan murah banget ya, dan ini tuh di deketnya Jiklin. Kalau teman-teman sama bunda-bunda kemarin ngelihat konten-konten saya sebelumnya, pasti tahulah ya tempat Jiklinnya di mana atau Jember kliniknya itu di mana untuk perawatan wajah saya. Nah, di sini itu saya sendirian ya, karena tadi anak saya ajak tuh, saya bilang, "Kakak mau ikut mama jalan-jalan beli nasi apa ndak?" Dia bilangnya, "Ndak, mau di sini aja," karena tadi tuh juga dikasih HP sama Mas Bojo ya. Jadi ya udah, tadi di sana nungguin saya sebentar untuk beli. Setelah barusan beli nasi jagung sama nasi pecel, ini saya mampir juga di es teh jumbo. Ini tuh harganya cuma 3 ribuan aja, tapi gelasnya tuh jumbo gitu ya, dan ini tuh seger banget, Masya Allah. Biasanya sih ini langganannya saya sama teteh Tari ya, atau adik ipar saya. Nah, teman-teman sama bunda-bunda, ini keretanya tadi juga lewat ya. Nah, itu dia, lumayan panjang dan lumayan berisik ya. Oke, ini tiba-tiba udah nyampe rumah aja, jadi saya mau makan. Ini nggak tahu kenapa saya sama Mas Bojo tiba-tiba pengen aja gitu ya makan di depan rumah atau di teras gitu sama anak saya. Masya Allah. Jadi sampai sini dulu video yang kali ini saya share kepada teman-teman dan bunda-bunda. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you, bye-bye. Salam keluarga Andrianta. Sampai jumpa di video selanjutnya.